Halo teman-teman semua, pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang cara menemukan artikel publikasi yang sesuai dengan topik penelitian kita atau finding appropriate article. Jadi bagaimana caranya agar kita bisa menemukan referensi yang sesuai dengan topik penelitian kita. Kita akan menggunakan tools summary tabel yang isi dari masing-masing kolomnya adalah judul artikel, variabel bebas, variabel terikat, metode penelitian, sampel, rumus, dan tekniknya, instrumen penelitian, serta hasil penelitian. Dari summary tabel yang kita dapatkan, nanti akan mengerucut pada topik yang sesuai dengan penelitian kita. Nah, kemudian setelah kita mendapatkan semua artikel tersebut dan kita masukkan dalam summary tabel, kita akan jauh lebih mudah dalam menentukan variabel bebas dan terikat kita apa, metode penelitian yang ingin kita gunakan itu apa, dan di situ nanti akan ketahuan juga gap research-nya. Selain itu, kita akan dipermudah juga dengan penulisan latar belakang dan pembahasan. Karena kita sudah memiliki cukup banyak cadangan artikel yang sesuai dengan topik riset kita di summary tabel ini. Lalu, bagaimana cara menemukan artikel yang sesuai? Yang pertama, saya akan demonstrasikan bila kita menggunakan database Google Scholar. Ini adalah database yang paling mudah dan sering mungkin diakses oleh mahasiswa pada umumnya. Oke, kita ketikkan Google Scholar atau dalam bahasa Indonesianya adalah Google Cendikia gitu ya. Nah, di Google Scholar ini kita bisa menggunakan yang namanya Boolean search. Mudahnya, kita bisa menggunakan and atau dan, kemudian or atau, dan not jika tidak ingin kata ini muncul, gitu ya. Bisa kita gunakan serta penggunaan tanda baca, misalnya tanda baca petik 2 untuk beberapa kata yang memiliki satu arti gitu, sehingga kita bisa mendapatkan eh, artikel yang sesuai dengan keinginan kita. Keyword-keyword yang kita munculkan itu pas gitu ya. Oke, kita mulai. Misalnya saya ingin mencari artikel tentang em, low back pain and teman-teman bisa menggunakan and atau dan tergantung dengan keyword yang ingin ditulis. Apabila teman-teman ingin mencari artikel berbahasa Inggris, disarankan menggunakan and. Kalau teman-teman mencari artikel dalam bahasa Indonesia, teman-teman menggunakan keyword berbahasa Indonesia, masih bisa menggunakan and atau menggunakan dan. Gitu ya. Low back pain, kemudian eh, saya menggunakan woman, gitu ya, perempuan, and work. Bagaimana hasil yang didapatkan? Mari kita search, klik search. Nah, di sini akan muncul beberapa artikel yang terkait dengan low back pain, kemudian work, di mana sampelnya adalah women. Tuh. Tapi mungkin kita perlu memfilter ya, memfilter dengan menggunakan advanced search misalnya ya. Di sini teman-teman bisa menggunakan advanced search, filternya bisa menggunakan tahun misal. Tahunnya hanya 5 tahun terakhir, maka yang digunakan adalah 2018 sampai dengan 2023. Lalu kita searching. Nanti
Di situ akan terfilter dengan sendirinya tahun-tahun yang kita sebutkan tadi range-nya. Nah, sekarang pertanyaannya, apakah semua artikel yang ada di sini bisa kita gunakan? Tentu saja tergantung kebutuhan gitu ya. Coba kita lihat apakah di advanced search-nya Google Scholar ini bisa memfilter jenis artikel. Ternyata belum tersedia di advanced search. Maka kita bisa cek dari identitas yang tertera di warna hijau ini ya. Jadi kalau identitasnya ada eh, jurnal-jurnal, semacam nama jurnal, kita perlu curiga bahwa di situ ada artikel publikasi yang termuat di jurnal. Misalnya seperti ini, Annals of Physical bla bla bla, Brazilian Journal, Pain, Journal of Exercise, Clinical Pain, kemudian dan lain sebagainya. Women and Birth. Ini juga termasuk jurnal penelitian. Dan kita perlu melihat apakah artikel ini bisa diakses secara terbuka atau enggak. Misalnya, kita lihat pregnancy related low back pain in women and Turkey. Kita klik. Nah, di sini kita bisa lihat apakah dia bisa di-download atau tidak. Coba kita klik view PDF-nya. Nah, artinya kita bisa mendownload artikel ini dengan percuma tanpa harus membayar. Seperti itu. Salah satu contohnya demikian. Kemudian, kalau misalnya kita menggunakan bahasa Indonesia di Google Scholar bisa, di Google Cendekia juga bisa. Nah, di sini kita bisa tuliskan nyeri punggung bawah dan wanita dan bekerja. Nah, di sini akan terfilter artikel-artikel terkait dengan nyeri punggung bawah pada wanita dengan status bekerja. Nah, kita juga bisa menambahkan filter tahun seperti tadi, 2018 sampai 2023. Nah, seperti ini akan terfilter selama kurun waktu 5 tahun gitu. Anytype-nya sebenarnya di sini ada, tapi ketika diklik dia hanya muncul review artikel. Seperti itu. Kemudian eh, kita bisa klik yang anytype. Anytype itu artinya keseluruhan. Kalau review artikel artinya hanya artikel-artikel review saja. Misalnya satu yang akan kita gunakan ya. Ini semuanya, hampir semuanya berasal dari jurnal. Kita coba postur tubuh dan waktu duduk dengan keluhan nyeri punggung bawah. Keluhan nyeri punggung bawah pada penjahit garmen yang biasa ditemui respondennya adalah perempuan gitu ya. Atau faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian nyeri punggung bawah pada karyawan di kantor PLN. Mari kita buka artikelnya. Nah, kita bisa membaca apakah di sini tertera bahwa sampel yang dituju adalah perempuan. Gitu. Kalau bukan perempuan, maka kita bisa tidak menggunakan artikel ini. Kita cari yang benar-benar sampelnya adalah perempuan. Kemudian, hasil dari pencarian kita masukkan ke dalam
Summary tabel. Judul artikelnya apa? Variabel bebas di sini, misalnya kita menggunakan artikel ini ya. Variabel bebasnya adalah variabel yang dapat mempengaruhi terjadinya sebuah penyakit kalau di kesehatan. Misalnya seperti faktor-faktor. Faktor-faktornya apa? Faktor-faktornya yang tersedia di sini adalah usia, indeks massa tubuh, jenis kelamin, merokok, masa kerja, lama kerja, posisi kerja. Seperti itu. Kemudian variabel terikatnya adalah kejadian nyeri punggung bawah. Artinya variabel terikat di sini nyeri punggung bawah yang terjadi pada responden penelitian tersebut. Kemudian metode penelitiannya apa? Di sini metode penelitiannya menggunakan kuantitatif cross-sectional. Nah, ini ya, bisa dituliskan kuantitatif cross-sectional. Apakah ada sampel dan rumus sampel? Mungkin nanti bisa membuka PDF. Di situ ada jumlah sampelnya berapa, tapi di artikel di sini tertera bahwa dengan pengambilan sampelnya menggunakan teknik proportional random sampling. Nah, jumlahnya juga tertera. Ada 59 orang. Instrumen penelitiannya menggunakan apa? Instrumen penelitian juga ada di metode. Nanti bisa dicek metode penelitiannya apa. Di situ dia menggunakan instrumen apa. Instrumen itu alat ukur ya, alat ukur untuk mendeteksi berapa sih variabel bebasnya, berapa variabel terikatnya, angka-angka yang muncul berapa saja. Bisa menggunakan kuesioner, bisa menggunakan lembar observasi, lembar checklist, kemudian alat ukur antropometri gitu bisa. Tergantung penelitian yang dilakukan apa. Dan yang terakhir adalah hasil penelitiannya, kita bisa menuliskan berapa nilai signifikan yang dihasilkan dari penelitian tersebut. Oke, itu demonstrasi dalam menggunakan Google Scholar atau Google Cendekia untuk menemukan artikel yang tepat terkait dengan topik penelitian kita.